Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Budik Damber ikan lele. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Aprilia. Saya dari Universitas Buana Perjuangan. Langsung saja ke materinya. Latar belakang. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia sangat berlimpah baik yang berasal dari perairan darat maupun perairan laut. Salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan merupakan ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, ikan lele merupakan ikan air tawar yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena ikan lele dapat dibudidayakan di dalam ember. Dalam pemeliharaan ikan, diperoleh hasil sisa metabolisme dan sisa pakan yang terlarut dalam air. Sisa metabolisme dan sisa pakan mengandung bahan organik dan anorganik. Dengan adanya penemuan teknik perikanan yang sederhana yaitu Budik Damber, diharap bisa membantu menghadapi permasalahan saat ini. Para masyarakat yang berhasil dengan teknik Budik Damber mampu menciptakan peluang usaha dan penambah penghasilan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Selanjutnya, kajian aspek legal. Yang pertama ada nama perusahaan, alamat, dan izin usaha. Selanjutnya, keterangan logo. Di keterangan logo memiliki bentuk bulat berwarna dasar hijau yang dilatar belakangi dengan warna putih ditambah dengan tulisan Budik Damber yang memiliki ciri khas ikan lele. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis pesaing. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar Budik Damber ikan lele, usaha mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk ikan yang dijual. Usaha Budik Damber juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Kajian aspek ekonomi dan sosial. Budidaya ikan lele dalam ember sebagai peluang bisnis dan salah satu alternatif juga di era pandemi pada saat ini. Selain dapat mengisi waktu luang, budidaya ikan lele juga mendapatkan hasil untung dan tidak semua di kalangan masyarakat mengenal budidaya ikan lele. Budidaya atau usaha ini juga memberikan keuntungan bagi pemilik budidaya sebagai peluang usaha dan bisa difungsikan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, diterima oleh masyarakat dengan baik dan dapat membuat lahan pekerjaan baru untuk masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha. Kajian aspek lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama, pasar. Pasar validasi volume penjualan dan harga menurut geografi dapat ditinjau dari sifat dan keadaan pasarnya. Pemilihan lokasi mempertimbangkan segi pembiayaan aktivitas pemasaran produk. Yang kedua, investasi. Mendorong investor untuk menanamkan modal mereka. Dengan menanamkan modal akan diperoleh keuntungan. Yang salah satunya, modal semakin besar menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat sekitar lokasi meningkat. Yang ketiga, persaingan. Sebelum mendirikan perusahaan perlu diperhatikan pesaing yang akan dihadapi. Dan yang keempat, infrastruktur merupakan faktor lokasi yang terkait dengan berbagai aspek ekonomis. Selanjutnya, kajian aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, penentuan lokasi. Lokasi yang dipilih adalah Jalan Raya Rudiarsa karena daerah ini sangat strategis dan belum dapat usaha atau budidaya ikan lele. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor dekatnya lokasi dengan pasar atau konsumen karena di sekitar jalan ini dekat dengan berbagai tempat, daerah, pasar, dan juga warung-warung makan. Yang kedua, bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, ember ukuran 80 liter untuk media Budik Damber. Yang kedua, kawat drat untuk menambatkan wadah bekas air mineral. Yang ketiga, keran air dan selotip untuk dry mist. Yang keempat, probiotik untuk lele. Dan yang kelima, penebaran benih ikan lele ukuran 7 cm. Yang ketiga, proses yang dilakukan berdasarkan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan yang disediakan dan melakukan instalasi dengan menyediakan ember plastik yang berukuran 80 liter dan dilubangi pada bagian bawah dengan bantuan solder. Kemudian, keran air dipasang sebagai aliran drainase atau pembuangan air.
Yang kedua, melakukan persiapan media air kurang lebih 60 liter yang diendapkan terlebih dahulu selama 2 hari dengan menambahkan prebiotik ke dalam air untuk menumbuhkan mikroba yang dapat mengurai kotoran ikan lele agar ikan lele tidak mudah berbau dan keruh. Pemberian prebiotik dilakukan 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga, apabila pH sudah memenuhi standar hidup bagi ikan lele sebesar apabila pH sudah memenuhi standar hidup bagi ikan lele sebesar lebih dari 7, maka benih lele siap dimasukkan ke dalam media air yang telah siap dengan memilih benih isi lele berukuran 7-8 cm. Yang keempat, memberikan makan ikan lele berupa pelet dengan durasi 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Pergantian air juga dilakukan secara berkala jika air sudah mulai keruh dan berbau. Yang kelima, melakukan penyortiran pada lele sesuai dengan ukurannya karena untuk menghindari potensi berkurangnya jumlah ikan lele karena lele bersifat kanibal. Yang keenam, lele akan siap dipanen jika telah berumur kurang lebih 2 bulan dan pada durasi itu juga. Selanjutnya, analisis aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi. Yang pertama, ada biaya pra-investasi yaitu 20 juta. Yang kedua, biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama, ada tempat usaha, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Total biaya tersebut adalah 38 juta. Total investasi menjadi 58 juta. Di modal awal 50 juta. Selanjutnya investasi yaitu 58 juta, modal kerja 50 juta, umur ekonomis 5 tahun. Dalam penyusutan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi penyusutan 238 juta dikurangi 200 juta dan dibagi 5, yaitu hasilnya 1.600.000. Analisis aspek finansial. 1. Arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Kebutuhan investasi yaitu 58 juta, penyusutan 1.600.000. Di dalam tabel ada tahun, IT penyusutan, nomor, diskon faktor atau DF 20%, dan PV kas bersih. Total dari IT yaitu Rp32.850.000 dan jumlah total PV kas bersih yaitu Rp91.143.550 dan PV kas bersih jumlah totalnya Rp91.143.585. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi yaitu payback period. Apabila kas setiap tahun berbeda. Yang pertama, investasi 58 juta, kas bersih tahunan ke-1, kas bersih tahunan kedua, kas bersih tahunan ketiga. Maka hasil dari payback period PP adalah 1 tahun 3 bulan. Selanjutnya ada net present value atau disebut NPV. Yang pertama ada nomor tahun, kas bersih, dan diskon faktor DF 20%, PV kas bersih. Total jumlah PV kas bersih yaitu Rp91.143.585. Total PV kas bersih yaitu Rp91.143.585. Total PV investasi yaitu 58 juta. NPV Rp33.143.585. NPV kurang dari 0, maka usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Dari perhitungan IRR di atas bahwa modal yang diinvestasikan sebesar 58 juta apabila dibandingkan dengan suku bunga sebesar 50%, maka investasi layak diterima karena IRR bernilai
10,3% lebih besar dari suku bunga. Kesimpulan dari usaha Budik Damber dinyatakan layak. NPV (Net Present Value) kurang dari 0, maka usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan karena bernilai Rp34.583.585. Nilai IRR atau Internal Rate of Return yang dihasilkan dari perhitungan IRR di atas bahwa modal yang diinvestasikan sebesar 58 juta apabila dibandingkan dengan suku bunga sebesar 50%, maka investasi layak diterima karena IRR bernilai 10,3%, lebih besar dari suku bunga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.